وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Manifitin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kata Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul lagi, bertemu lagi baik secara online maupun offline dalam rangka untuk belajar lagi, ya tentu mempersiapkan diri untuk nanti kalau masih anak. Dan selalu saya ingatkan bahwasanya ya asas atau pokok dari kebahagiaan rumah tangga itu adalah ketika kita mengikuti apa yang disampaikan atau diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Artinya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu ketika seorang muslim dan muslimah yang terikat dalam rumah tangga, dalam pernikahan, ya itu menjalankan rumah tangganya menggunakan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Artinya kalau enggak menggunakan itu, maka ngimpi. Gitu. Ngimpi kita itu punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sehingga ya, sebelum kita menjalaninya, maka wajib kita menuntut ilmunya. Jadi sebenarnya menuntut ilmu itu wajib tapi bertahap gitu loh. Ketika kita mau sholat, maka kita wajib belajar cara sholat. Ketika nanti kalian punya rezeki mau umroh, maka sebelum berangkat umroh, belajarlah tata cara umroh. Ya, ketika kalian nanti mau haji, maka sebelum haji belajarlah haji. Nah, termasuk ketika nanti kalau mau menjalani rumah tangga, kewajiban seorang muslim itu harusnya belajar fikih-fikih tentang rumah tangga. Dan setelah dalam rumah tangga nanti punya anak, maka juga harus belajar bagaimana cara mendidik anak. Jadi nggak ada aibnya ya, kita belum punya anak belajar cara mendidik anak. Dan saya berkeyakinan ketika kita mau mempelajari cara menjadi istri yang baik, cara menjadi suami yang baik, cara mendidik anak yang baik, maka itu bisa menjadi wasilah, menjadi sebagai apa ya sebab bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kita pasangan yang baik dan anak yang baik. Tapi kalau kita nggak belajar gitu kan, kita nggak kenal bagaimana cara yang belajar menjadi istri yang baik, bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi ibu yang baik, bisa jadi itu juga menjadi sebab Allah tidak memberikan kita anak. Bisa jadi itu menjadi sebab Allah tidak memberikan kita pasangan gitu loh. Ya. Intinya pokoknya siapkan dulu diri kita gitu loh. Kalau kita sudah siap dan layak gitu kan, maka insya Allah Allah akan memberikan pasangan dan anak sebagaimana yang kita harapkan itu. Maka kita sekarang pada pagi hari ini kita berganti kitab, yaitu kitab dari Syekh Abdus Salam As-Sulaiman, Panduan Mendidik Anak Sesuai Sunnah Nabi SAW. Saya senangnya sama kitab ini yaitu apa? Di dalam kitab ini, ya pengantarnya itu adalah ada sambutan dari Syekh Sholih Fauzan Al-Fauzan. Beliau adalah mufti Saudi hari ini. Dia masih hidup umur 83 atau 84 itu. Sehingga saya pada kitab berikutnya atau selanjutnya ini kita memilih kitab ini. Nah, kita di apa namanya kata pengantarnya yang harus kita pahami adalah bahwasanya di dalam Al-Quran dan hadis anak disebut dalam 4 bentuk. Ini harus kalian pahami. Jadi nggak selalu anak itu dalam satu posisi. Ada 4 posisi, ada 4 bentuk anak itu dalam Al-Quran. Yang pertama dikatakan sebagai perhiasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadz dzahabi wal fiddah." Dijadikan indah ya, pada pandangan manusia, dihiaskan pada manusia hubbus syahwat, kecintaan kepada an-nisa, wanita dan anak-anak. Jadi normalnya ya toh. Normal kita ngomongkan normalnya ya. Normalnya manusia khususnya laki-laki itu senangnya ya sama perempuan, sama anak-anak. Itu normal gitu loh.
Ya, jadi kalau kamu nanti punya anak, ya, udah remaja, SMA, atau mungkin kuliah semester-semester awal, laki-laki, kok punya kecondongan sama wanita, ya yang segera dinikahkan. Itu dia berzina. Nah, dan itu masih normal gitu loh. Nah, justru yang nggak normal kalau laki-laki kok seneng laki-laki. Kemudian termasuk normal itu adalah wal qanatiril muqantarah, dan dia senang pada al qanatiril muqantarah, harta yang banyak, minadz wal fiddah, dari emas dan perak gitu. Wal khail, ya, dan kuda-kuda al musawwamah, yang ditambatkan, yang dipilih. Wal an'am, dan binatang ternak dan pertanian itu. Jadi normalnya laki-laki itu senang bisnis gitu. Jadi kalau laki-laki senang usaha itu normal. Yang nggak normal ada laki-laki nggak mau kerja, itu nggak normal. Laki-laki pemalas itu nggak normal. Nah, normalnya itu laki-laki itu senang sama wanita. Sekali lagi senang dalam artian apa? Condongan untuk menikah ya. Bukan senang pacaran, bukan senang berzina, bukan ya. Ini soal itu di luar konteks syariat ya, itu nggak boleh. Nah, kemudian normalnya itu kalau udah nikah ya pengen punya anak gitu. Sehingga nanti kalian ya tahu sebagai wanita ya kalau menikah ya harus siap hamil dan melahirkan dan menyusui ya, dan ngopeni anak gitu. Karena memang fitrahnya itu. Kan kayak sebagian wanita sekarang yang katanya modern gitu kan, punya anak ini salah. Jadi salah menurut lo. Jadi memang normalnya ya senang sama wanita, senang punya anak, itu normal itu. Kemudian namanya laki-laki juga senangnya ya bekerja, mengumpulkan harta, itu normal. Mencukupi kebutuhan keluarga itu normal. Ya, kemudian juga ini wal khail musawamah, ini bisa diartikan juga kendaraan. Laki-laki ngelapi motor, mandiin motor, nyuci mobil itu normal. Kalau laki-laki senang boneka itu nggak normal gitu. Ya, kemudian wal an'am wal hars ini bisa dimaknai bisnis gitu. Laki-laki senang usaha, senang dagang itu normal. Jadi kalau kamu ya suami kayak gitu normal. Tapi kalau laki-laki senang gitu, mandangi langit, bengong gitu kan, nah ini nggak normal. Dalika mata ulhaya di dunia, maka itu adalah perhiasan senangan di dunia, wallahu indahu husnul ma'ab. Tapi di sisi Allah itu ada balasan yang lebih baik, tempat kembali yang lebih baik gitu. Artinya apa? Ya harusnya memang nggak apa-apa kamu senang-senang ini, tapi jangan sampai melupakan Allah gitu. Jangan sampai melupakan ibadah. Artinya kalau punya istri, ya istrinya menguatkan kita untuk beribadah. Punya anak juga sama dan sebagainya. Sehingga di sini dibahasakan anak sebagai perhiasan. Nah, mata dunia. Bahasanya adalah mata dunia. Perhiasannya dunia. Kemudian yang kedua, anak sebagai fitnah. Wah, cilik dibangga-banggakan, disayang-sayang, gede diuri-uri, dibangga-banggakan gitu kan. Ternyata karena saking dimanjanya, kemudian pas gede nggak bisa diatur. Banyak kayak gitu. Waktu kecil manjanya super gitu kan, orang tuanya ya apa aja diturutin, ya bahkan hal-hal yang nggak benar nggak diturutin gitu kan. Pas gede nggak bisa diatur. Nah, firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa'lamu, ketahuilah annama amwalukum, bahwasanya hartamu, wa auladukum, dan anak-anakmu fitnah, itu adalah cobaan buat kamu. Wa anna Allah indahu ajrun adim, dan di sisi Allah itu ada pahala yang sangat besar. Cobaan dia apa? Ya dua panahnya. Kalau kamu bisa selamat ya kamu dapat pahala besar. Kalau kamu nggak selamat ya itu bisa ngeret kamu ke neraka. Anak nggak sholat, yang ditanya siapa? Orang tuanya. Anak nggak ngerti tauhid, ya dia berlaku kesyirikan. Yang ditanya pertama kali siapa? Orang tuanya. Pada ayat yang lain dikatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah wa Allahu indahu ajrun adzim. Mirip mana? Sesungguhnya hartamu dan anakmu, nah anakmu adalah cobaan. Maka dan di sisi Allah lah ada pahala yang sangat besar. Oleh karena itu maka Allah mewanti-wanti manusia agar jangan sampai mereka terlena oleh harta dan anak-anak. Sehingga akhirnya mereka pun lalai dari mengingat Allah. Sekali lagi yang di atas itu ya punya anak itu adalah perhiasan dunia. Gak apa-apa, silakan. Anakmu banyak nggak apa-apa, gitu kan. Kemudian yang kedua, hati-hati. Ya, anak yang mau bangga-banggakan belum tentu menjadi sebab kamu masuk surga. Oleh karena itu, di sini dikatakan jangan sampai melalaikan dari. Jadi kalau kamu belum nikah, sepinter apapun kamu, ilmumu sebanyak apapun, agamamu baru setengah, begitu nikah, itu menggenapi, maksudnya apa? Menikah dengan pasangan yang mengajak untuk bertakwa kepada Allah. Ketika belum punya anak, mungkin kita istiqomah ya di jalan Allah, begitu punya anak kok tambah
istiqomah, alhamdulillah berarti itu anak yang baik. Tapi kok punya anak malah bergede gitu kan, malah marahi wong tuane ra salat, malah tadinya orang tuanya nggak suka nyolong malah jadi korupsi, koruptor gitu kan. Nah, ini berarti anak yang menjadi sumber fitnah. Sumber fitnah yang jelek tentunya. Maka orang tuanya ini nggak akan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman terkait dengan anak yang menjadi fitnah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum, jangan sampai ya toh, melenakan hartamu dan anakmu an dzikrillah, dari zikir menyebut Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kok sampai istrimu sama anakmu buat kamu nggak tambah takwa tapi tambah jadi orang-orang yang bermaksiat, tambah jadi orang-orang yang jelek, maka kalian adalah orang yang merugi. Oleh karena itu maka pentingnya mendidik anak agar ngerti mana yang baik mana yang benar tuh di situ. Jangan sampai anak ini harusnya jadi waladun solihun ya Allah yang mendoakan orang tua, gitu. Tapi malah menjadi waladun tolihun, gitu kan, anak yang toleh, anak yang jelek, gitu kan, yang menyebabkan orang tuanya masuk neraka, kan repot. Nah, rugi orang tua yang punya anak seperti itu. Kemudian yang ketiga, Allah menyebutkan dari setelah disebutkan sebagai perhiasan dunia, itu kan keren, bagus, positif gitu kan nilainya. Dan yang kedua disebutkan sebagai cobaan. Cobaan itu bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Kalau berhasil menjaga ya dia menjadi bekal masuk surga. Kalau nggak berhasil malah merusak orang tuanya, itu bisa menjadi neraka. Nah, yang ketiga ini jelas disebutkan musuh. Kalau disebutkan musuh itu ya pasti jelek. Nggak ada musuh kok bagus. Dan dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya ya inna syaitona kana lakum adu wa mubina, gitu. Setan itu ya buat kalian tuh musuh yang nyata, gitu. Maka pada ayat yang lain dikatakan fatakhiduhu adwa, maka ambil dia jadikan dia sebagai musuh, gitu. Artinya kalau setan ini sebagai musuh ya jangan berteman, gitu. Namanya juga musuh, bahasa musuh, gitu, menggunakan kalimat musuh, gitu. Menggunakan kata musuh, aduan, gitu. Maka ternyata selain kepada syaitan, anak juga dibahasakan sebagai musuh. Nah, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara kalian tuh ada istri-istri dan anak-anak aduwwal lakum, yang bisa jadi musuh buat kalian gitu. Fahdaruhum, hati-hati sama mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ya, dan jika kamu memaafkan, wa tasfahu, dan tidak memarahi, wa taghfiru, dan mengampuni mereka, ya. Fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Ya anak kalau kemudian ya toh merongrong orang tuanya, ya toh, Pak, yuk dit untuk motor atau mobil itu. Nah, gitu yang Pak yang tukang macul. Gambok anu Pak, niku patok sawah emang geser semeter gini tangganin. Terus piye? Ya mungkin nek pun tambah ombo 1.000 meter, jenengan cuwil 1.000 meter dijual. Kok nggak tuku motor apa mobil aku? Nah, jalah anaknya anak tunggal, lanang dewe meneh gitu kan, anak ini cuma satu laki-laki ganteng meneh gitu kan, tapi kemeletes gitu. Nah, akhirnya yang terjadi bapaknya, yo, nah itulah. Ketika orang tua menuruti apa yang dimau anak, sedangkan itu adalah hal yang haram, ya maka fahdaruhum, hati-hati. Nanti kamu sebagai orang tua bukannya malah beruntung di akhirat, malah celaka, malah binasa. Hanya anak kalau salah itu enggak boleh dituruti gitu. Anak itu harus selalu dinasihati oleh orang tuanya. Ya, itu jadi kalau aduan itu berarti jelek ya. Kemudian yang keempat itu anak sebagai kuroto ayun, nyejuk mata, matamu kelilipan gitu kan, biar sejuk gitu kan, nah, tetesin mata. Atau dulu ada namanya eyebrow gitu, jadi direndam gitu matanya gitu, biar adem gitu. Ada juga yang apa namanya berenang gitu kan, tapi airnya air yang murni ya, bukan air air kaporit dan tambah panas matanya. Nah, anak sebagai penyejuk mata adalah anak yang baik, anak yang solih, anak yang toyib, yang berbakti kepada rohnya dan kedua orang tuanya. Maka inilah anak yang dikehendaki oleh setiap keluarga. Jadi saya yakin orang tuamu mungkin nggak, barangkali bisa jadi ya nggak kenal istilah kuroto ayun, tapi kalau dijelaskan,
Nah, jangan purun wonten anak ingatan iki ya, purun lah gitu. Oleh karena itu kita sebagai anak ya jadilah qurratu ayun gitu loh. Jangan jadi musuh buat bapak kita gitu loh. Jangan jadi musuh buat ibu kita. Nah, bapak kurang ngajari sholat, ibu kurang ngajari sholat. Gak apa. Yang penting kan kamu udah tahu kalau kamu wajib belajar sholat dan wajib sholat. Ya sholat toh gitu, subuh bangun, jangan subuh ngorok siang kok. Nah, maka jadilah, panggillah dirimu itu dengan itu gitu loh. Panggilan dari dalam jiwa gitu loh, untuk jadi anak baik. Jangan jadi anak yang jelek, apalagi anak yang terkutuk, apalagi jadi musuh buat orang tuanya. Jangan. Nah, enggak, saya enggak musuhan sama orang tua saya kok. Saya tuh malah nemeni bapak saya mabuk barengan kok gitu. Nah, ini ya sama. Bapak elek, anaknya nanti jadi musuh di akhirat. Jadi yang namanya musuh itu bukan berarti harus berbeda gitu, enggak ya. Bukan berarti nek sama terus itu nanti enggak jadi musuh, itu enggak. Kalau bapaknya mabuk, anak ikut mabuk, ya itu nanti anak tetap jadi musuh di akhirat. Bener gimana? Bapaknya mabuk, anaknya enggak mabuk. Nah, sehingga kalau kemudian ya toh, bapaknya enggak mabuk, anaknya ya, ya intinya apa? La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Kebaikan itu dilihat dari pandangan Allah dan Rasulnya, bukan pandangan manusia. Ini, apa Pak? Kancani Bapak minum anggur ini gitu. Oh, gitu. Seolah-olah itu dianggap berbakti. Enggak, itu justru enggak berbakti. Ya, bapaknya jelek, anaknya jelek. Maka anak yang baik tetap istiqomah di jalan yang baik sambil mendakwai bapak yang jelek. Gitu. Wah, anaknya sampai bapaknya jelek, terus anaknya maki-maki bapaknya. Oh, bapak orang genah, sholat gini-gini. Enggak. Ya, tetap sabar aja, didakwai terus sampai matinya bapak. Ya, maka inilah anak yang dikehendaki setiap keluarga, ya Mas. Jadi jadilah anak yang seperti ini gitu loh. Ya, bapakmu tuh nanti akan senang di akhirat ya toh, begitu tahu gitu kan, anaknya kalau subuh itu langsung bangun. Ya sengantuk-ngantuknya itu kita harus sadar ya kalau subuh itu adalah kewajiban kita ya, bukan kewajiban siapa-siapa. Ya. Sehingga ya nggak boleh gitu kan kita nggak bangun. Walaupun nanti setelah bangun kita tidur lagi atau apa ya, karena saking ngantuk gitu kan tadi malam habis wiritan, habis tahajud gitu kan ya, nggak ada masalah. Yang penting subuh bangun dulu gitu. Dan jangan marah sama yang bangunkan gitu loh. Udah dibangunkan gitu kan malah dimarahin. Karena itu firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang anak seperti ini datang dalam bentuk doa. Perhatikan Nabi Zakaria alaihi salam ketika menyeru Allah Subhanahu wa taala memohon anak keturunan yang baik. Hunalika ta'a Zakaria, di sanalah Zakaria berdoa ya Rabbahu kepada Rabbnya, qala dia berkata Rabbi habli milladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku karuniakanlah kepadaku milladunka dari sisimu dzurriatan thayyibah, keturunan yang baik. Keturunan yang baik itu banyak maknanya. Dari sumber yang baik artinya bukan anak hasil zina. Nah, kemudian nanti kalau dia lahir jadi anak saleh. Kemudian nanti kalau dia gede, dia berdakwah, dia istiqomah megang agama. Innaka sami'ud du'a. Engkau yang maha dengar doa. Demikian pula ketika Allah mensifati orang-orang yang beriman, yang berdoa, walladzina yaquluna, orang beriman itu mereka nggak lupa untuk berdoa apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami dari pasangan-pasangan istri-istri yang ya dan anak-anak yang menjadi qurrata a'yun, istri yang tidak merongrong atau istri yang tidak ngajari yang elek-elek. Mas, tak ono ya ini duit ngomong semene, nyolong-nyolong apa ngono lho Mas ngono. Ini istri yang jelek kayak gitu. Anak juga sama bisa jadi fitnah itu. Tiap hari minta motor, tiap hari minta mobil, ya. Tiap hari minta duit, ya. Nggak mau kerja gitu kan. Nah, akhirnya bapak ibu udah sepuh gitu. Ronto-ronto ngemis gitu kan, ronto-ronto nyolong gitu kan. Kenapa kok nyolong nyolong bu? Ini gua anak saya untuk beli narkoba dia. Kalau enggak nanti saya yang dibunuh. Ha. Ada orang tua gitu kan. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah buat orang-orang yang beriman itu para pemimpin, ya, pemimpin yang baik maksudnya gitu ya. Maka ini orang tua itu harusnya berdoa ini tiap hari, tiap hari. Jadi sebagai anak kamu harus berdoa. Bil firli wali walidayya warhamhuma. Oh, gitu. Sebagai orang tua berdoalah ini.
Lah aku rong dadi orang tua ndonga ngene entuk ora gitu. Boleh gitu. Boleh. Kamu belum jadi orang tua minta gitu. Sekarang logikanya loh ya. Kamu belum punya mobil, kamu harusnya kan berdoa minta mobil sebelum punya mobil. Jangan kebalik, udah beli mobil terus minta doa mobil atau minta mobil. Ini kan nggak pas. Maka doa ini ya bagusnya juga diucapkan sebelum punya anak gitu loh. Sebelum punya istri, sebelum punya pasangan. Agar apa? Agar Allah memberikan nanti pada pemberian yang pertama itu loh, yaitu qurrata ayun, pasangan yang menyejukkan mata. Nah, maka berdoa ini gitu loh. Atau kalau kamu sedang kajian, kemudian ustadznya, ya, memimpin doa, bisa akhir dari kajian ada doa gitu kan. Kemudian beliau berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Itu ustadz udah nikah berarti maksudnya Allah supaya merubah istri dan anak-anaknya menjadi qurrata ayun gitu loh. Barangkali istrinya nakal, anaknya nakal gitu kan, biar jadi lurus gitu kan. Nah, tapi kamu yang belum nikah, yuk amin kan, amin gitu kan. Barangkali kamu yang belum nikah dapat pasangan yang qurrata ayun gitu caranya. Ya, jadi jangan justru pas sudah ada anaknya lagi minta anak soleh. Karena anak mau kan susah itu jadinya. Nah, maka sebelum anaknya ada, sebelum istrinya ada, mintalah yang soleh-soleh dan menyejukkan. Anak yang baik, soleh lagi toyib adalah anak yang menyejukkan pandangan mata kedua orang tuanya, menyenangkan hati mereka. Anak seperti ini yang kita, anak yang baik itu enggak kongkon sholat langsung sholat. Ya, nggak usah dioprak-oprak subuh langsung tangi. Bibi, bangun, tutup muka, bikin kopi sana. Ayo, lagi diomong itu. Ya, jadi anak yang baik itu gitu, nggak usah dibangunkan, adzan, sholat, nggak usah disuruh sholat, ya toh. Nggak usah digedor pintunya, bangun itu loh. Serius. Itu kalau kamu nggak terbangun dari diri kamu, ya, repot loh. Ya, santai-santai, nanti waktu sholatnya lewat kan repot. Kemudian untuk mencetak anak-anak yang menjadi penyejuk mata bagi kedua orang tuanya tidak bisa diperoleh hanya dengan berdiam diri, nggak bisa. Ya, kamu punya anak soleh santai-santai, yang penting nanti ada yang menikahi aku, menghamili aku, lahir, nanti anakku langsung soleh enggak. Dan tidak bisa dengan bersikap acuh dan acuh dalam pendidikan anak. Terus pokoknya sementing tak kasih makan ya. Kan prinsip sebagian bapak-bapak tuh gitu. Sementing saya udah berjuang ngasih makan, kerja, kayak duitku, gajiku, ATM-ku, buku tabunganku selesai gitu kan. Enggak gitu kan. Anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu harus dididik. Dan pendidikan yang paling utama adalah pendidikan agama. Nggak ada gunanya anak jadi dokter tapi keblinger. Anak jadi insinyur tapi atau akhlaknya ajur, nggak ada gunanya. Maka yang akan membawa kebaikan dunia akhirat itulah anak yang baik. Pendidikan yang baik, bukan sekedar pendidikan formal, hanya dengan mendapat gelar dan ijazah yang tidak akan dibawa pergi. Oleh karena itu, maka orang tua harus menjadi orang yang soleh juga. Karena pendidikan terbaik, pendidikan utama itu ya lihat orang tuanya menjadi teladan buat anak-anaknya dan semua bisa diraih dengan ilmu. Artinya kamu sekarang belajar itu tujuannya ya buat kamu, bukan buat saya, gitu loh. Buat kamu, karena nanti kamu akan punya istri, punya anak, yang laki-laki, yang perempuan punya suami, punya anak. Itu udah siklus, jangan dilawan. Jadi barat roda itu muternya maju, gitu. Kalau pengen sampai tujuan itu, ya kamu jangan mundur gitu kan. Walaupun sesekali perlu mundur, barangkali dalam rumah tangga ada gagalnya mundur sidik, kawin lagi, nah lanjut gitu kan bisa gitu. Tapi kalau nggak perlu mundur, jalan terus gitu loh. Jangan dilawan, orang tuh siklusnya itu dari alam rahim, keluar, kemudian lahir, kemudian besar, menikah, punya anak, tua, mati, surga, neraka, itu udah siklus, jangan dilawan. Ada orang yang nggak mau menjalani siklus itu, nggak mungkin. Itu nggak sesuai dengan fitrah. Fitrahnya ya kayak gitu. Jadi kamu kalau udah gede ya nikah, kalau nikah ya punya anak, ya anak ya dirawat. Itu siklus itu gitu kan. Jadi nggak perlu kemudian pikir yang nggak perlu ini langsung pengen masuk surga gitu. Nggak ada. Jadi siklusnya ya tetap menikah, punya anak, gitu kan, rumah tangga, gitu, dan seterusnya. Maka perlu ilmu. Nah, setelah ilmu baru dipraktekkan. Maka sebagai bentuk ya atau andil dari beliau penyusun kitab ini, maka disusunlah kitab ini. Disebut sebagai Kutaib.
buku yang kecil, buku kecil sebenarnya. Agar apa? Agar orang nggak malas baca. Kadang lihat buku besar kan malas baca. Ini disusun kecil, khususnya buat ibu-ibu, bapak, gitu kan. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.